Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan aku tetap semangat dalam belajar. Sebelum mulai kita pada pembelajaran hari ini, yaitu tentang lembar kerja atau gambar kerja untuk pembuatan contoh produk barang dan jasa. Sebelum mulai, langkah baiknya kita membaca surat Al-Fatihah. Inilah ini ya. Al-Fatihah. Oke, kita mulai pada bab ke-6, yaitu lembar atau gambar kerja untuk pembuatan produk barang atau jasa. Yang perlu diingat atau perlu diperhatikan, tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari tentang lembar kerja atau gambar kerja untuk pembuatan prototipe produk barang dan jasa ini, peserta didik diharapkan satu, mampu memahami konsep lembar atau gambar kerja. Yang kedua, memahami tujuan lembar atau gambar kerja produk. Yang ketiga adalah membuat lembar kerja atau gambar kerja contoh produk barang atau jasa. Kita lihat dulu peta konsepnya. Lembar atau gambar kerja untuk pembuatan prototipe produk barang atau jasa ini dibagi menjadi beberapa poin: pengertian dan fungsi gambar kerja dan lembar kerja, konsep dan macam gambar kerja atau gambar teknik, tujuan dan langkah-langkah pembuatan gambar kerja. Kita ulas terlebih dahulu di materi pada kali ini. Yang pertama adalah pengertian gambar kerja dan lembar kerja. Yang kedua adalah fungsi dan tujuan gambar kerja atau lembar kerja. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang konsep dan macam gambar kerja atau gambar teknik, konsep gambar kerja atau gambar teknik, macam gambar kerja dan lembar kerja. Berikutnya lagi, tujuan dan langkah-langkah pembuatan gambar kerja. Tujuan pembuatan dari gambar kerja itu sendiri, langkah-langkah pembuatan gambar kerja, kemudian aplikasi atau program komputer untuk membuat gambar kerja. Kita fokus untuk kali ini adalah tentang pengertian dan fungsi gambar kerja dan lembar kerja. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Ada pemaparan terlebih dahulu sebelum kalian masuk ke dalam materi yang akan saya sampaikan. Kalian harus tahu terlebih dahulu tentang produk. Produk adalah barang yang dihasilkan dan dijual oleh perusahaan kepada konsumennya. Perencanaan dan perencanaan produk adalah suatu set kegiatan yang dimulai dari timbulnya persepsi bahwa ada kesempatan. Kesempatan ini dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan opportunity di market atau di pasar, dan berakhir dengan produksi, penjualan, dan pengiriman produk. Untuk produk baru, sebelum benar-benar dijual secara komersial dalam jumlah banyak ke pasar konsumen, pastilah harus melalui tahapan-tahapan tertentu. Nah, mulai dari pencarian ide, penuangan ide ke dalam bentuk visual atau gambar, mengubah gambar, ini ada gambar menjadi bentuk nyata atau fisik berupa model. Dari model dibuat sebuah contoh atau prototipe dengan ukuran dan bentuk yang sama dengan yang kelak akan dijual secara massal atau secara besar untuk mendapatkan masukan dari konsumen, dan akhirnya dengan berbagai masukan digunakan untuk memperbaiki prototipe menjadi yang sudah siap diproduksi massal. Nah, kita akan membahas tentang pengertian dan fungsi gambar kerja dan lembar kerja. Kita bedah satu-satu dulu. Yang pertama adalah pengertian gambar kerja. Gambar kerja ini juga mulanya itu dari desain produk atau dalam bahasa keilmuannya disebut dengan desain produk industri. Industri karena ada kaitannya dengan produksi dengan skala yang besar. Atau ada juga yang menyamakan pengertian dengan gambar kerja.
Jadi, pengertian dari gambar kerja adalah sebuah bidang keilmuan atau profesi yang menentukan bentuk dari sebuah produk manufaktur, mengolah bentuk tersebut agar sesuai pemakaiannya dan sesuai dengan kemampuan proses produksinya pada industri yang memproduksi. Ini pengertian awal terlebih dahulu. Nanti akan saya sajikan di halaman berikutnya, yaitu menurut beberapa ahli. Ini ada 2 ahli yang saya sajikan. Yang pertama adalah Suratman tahun 2011. Kemudian yang kedua adalah Sujiyanto 2012. Menurut Suratman, gambar kerja atau gambar teknik adalah suatu teknik penggambaran yang digunakan untuk menjelaskan secara gamblang. Gamblang tahu kan? Secara jelas persyaratan item yang direkayasa. Aktivitas menggambar mesin menghasilkan dokumen gambar yang berfungsi sebagai bahasa atau media untuk menyampaikan ide atau gagasan atau informasi dari para insinyur yang mendesain suatu produk kepada para pekerja yang akan membuatnya. Yang kedua, menurut Sujiyanto, ini lebih simpel lagi, gambar kerja adalah komunikasi utama antara si pembuat gambar atau ide dengan si pelaksana yang ada di lapangan, dan gambar yang harus dipahami oleh kedua belah pihak. Nah, jadi kalian tahu ini pengertian gambar kerja ini dari beberapa ahli. Dari sini, dari pengertian yang awal tadi, itu dapat disimpulkan. Nah, ada 2 hal yang dapat kita simpulkan berdasarkan teori di atas. Dapat disimpulkan bahwa gambar kerja atau gambar teknik adalah suatu bahasa yang digunakan oleh desainer kepada si pelaksana di lapangan dengan menggunakan standar-standar internasional dan harus dipahami oleh kedua belah pihak. Dengan kata lain, gambar kerja adalah acuan yang digunakan untuk merealisasikan antar ide ke dalam wujud fisik ya. Gambar kerja atau gambar teknik harus dipahami oleh semua personil. Personil di sini adalah karyawan yang terlibat dalam proses pembangunan fisiknya. Gambar kerja pun terdiri dari berbagai unsur yang memuat informasi mengenai dimensi, bahan, dan warna. Gambar kerja itu adalah sebenarnya muncul sebelum adanya produk. Jadi produk dibuat dulu. Produk sebelum dibuat itu harus ada gambar kerjanya. Dengan kata lain, proses ini adalah tahapan awal sebelum membuat produk. Kita lanjutkan ke berikutnya. Kita bahas tentang lembar kerja. Tadi gambar kerja, sekarang lembar kerja. Lembar kerja atau job sheet. Nah, kalau anak-anak TKR ini pasti tahu job sheet. Mungkin anak TKJ sama PP juga akan tahu tentang job sheet. Lembaran kerja adalah lembar pekerjaan yang memiliki gambar kerja sebagai materi yang akan diwujud nyatakan dalam bentuk fisik berupa produk yang dibarengi dengan langkah-langkah kerja operasional. Ini berarti secara berjalan. Lembar kerja tersebut merupakan pedoman tertulis yang dibuat untuk dipedomi. Ingat, dipedomi, jadi harus diikuti oleh pekerja di stasiun kerjanya, di tempat kerjanya. Lembar kerja atau job sheet berisi petunjuk-petunjuk bagaimana mempersiapkan, melaksanakan, dan mengakhiri proses. Alurnya, saya katakan tadi, berarti alurnya dari gambar kerja, kemudian langkahnya ke lembar kerja. Setelah kita mendesain, kemudian kita buat lembar kerjanya, seperti yang disampaikan di sini, berisi petunjuk-petunjuk bagaimana mempersiapkan. Sampai di sini paham kan maksud dari materi ini? Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Sekarang kita membahas tentang fungsi gambar kerja atau lembar kerja. Maaf, kebatuk. Fungsi yang pertama adalah sebagai alat komunikasi. Jadi bisa mengkomunikasikan tadi ya antara yang si pembuat dengan yang berada di lapangan. Menyampaikan informasi. Fungsi dari gambar kerja itu adalah menyampaikan informasi. Kemudian arsip perencanaan.
kemudian instruksi. Jadi fungsinya itu ada alat komunikasi, menyampaikan informasi, arsip perencanaan, dan instruksi. Kalau instruksi di sini adalah perintah. Jadi gambar kerja itu memiliki fungsi yang sangat kompleks. Selain sebagai alat komunikasi, juga menyampaikan informasi, juga arsip perencanaan dan instruksi. Kemudian kita bahas tentang tujuan dari gambar kerja atau lembar kerja, yaitu untuk menerjemahkan gambar desain menjadi gambar terukur sehingga dapat dipahami orang lain, terutama oleh pelaksana bagian produksi, menghitung biaya, penggunaan material, dan lain sebagainya. Paham sampai di sini? Ya, kalau sudah paham, saya lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, dari kesemuanya itu dapat kita simpulkan bahwa gambar kerja itu memiliki arti yang sangat penting bagi kelangsungan dari sebuah usaha. Lembar kerja juga begitu sangat penting. Dimulai dari membuat gambar kerja, kemudian ada lembar kerja, setelah itu membuat sebuah produk. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di saya. Terima kasih, sehat selalu anak-anakku, tetap semangat belajar. Kita bertemu di materi berikutnya yang tadi bagian kedua, yaitu konsep dan macam gambar kerja atau gambar teknik. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.